Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 31 Juli 2022. Malam ini, seperti biasa, kita akan membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir, edisi 28 Juli 2022. Malam ini spesial, seperti yang sudah mungkin Anda tahu, bahwa memasuki bulan Agustus, layanan kami Peer dan Peers ya merayakan ulang tahun untuk Peer 4 tahun dan Peers 3 tahun ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua yang ingin bergabung ke layanan kami, baik itu untuk Peer dan Peers, silahkan manfaatkan penawaran hanya 1 tahun sekali ini dan biasanya berbeda-beda. Jadi silahkan apabila Anda merasa membutuhkan Peer dan Peers, silahkan manfaatkan kesempatan baik ini untuk bergabung ke layanan Peer dan Peers. Oke, malam ini juga spesial, kita akan membahas IHSG di bulan Agustus akan seperti apa. Seperti yang biasa kita sampaikan di awal bulan, biasanya kita berikan bagaimana perkiraan IHSG ya di bulan Agustus. Di bulan Juli yang lalu kita sudah juga sampaikan bahwa IHSG akan mengalami penurunan di minggu-minggu awal dan terjadi rebound di minggu-minggu terakhir. Ya, seperti yang Anda tahu, IHSG berhasil rebound dan pullback di level psikologis 7.000 sesuai yang apa saya sampaikan di stock call edisi 24 Juli yang lalu bahwa IHSG berpotensi menuju 7.000. Ya, resist 7.000. Setelah mencapai 7.000 kemarin, ya, mencapai level 7.032, IHSG kembali tertekan karena memang targetnya sudah tercapai. Nah, bagaimana kira-kira IHSG minggu ini? Ketika video ini kami publish, seharusnya Bapak Ibu sudah mendapatkan informasinya bagaimana ya di stock call. Jadi mungkin kita akan bahas bagaimana stock call. Silahkan dibaca di website kami ya di efadvisor.com ya. Kemudian cari stock call edisi terbaru ya. Nah, oke, jadi kita langsung masuk ke materi IHSG di bulan Agustus saja, karena ini materi yang mungkin Bapak Ibu pengen tahu bagaimana kira-kira ya di bulan Agustus ini. Seperti biasa kita akan menjabarkan data-data yang ada, fakta-fakta yang sudah ada, yang sudah dibentuk oleh market sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah kinerja IHSG dalam 10 tahun terakhir di bulan Agustus. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa kinerja IHSG secara rata-rata minus 0,9% ya, minus 0,9%. Kalau kemarin di bulan Juli datanya adalah rata-rata plus ya, average 1, sekian persen. Jadi sangatlah wajar IHSG di bulan Juli kemarin ya berhasil ditutup plus 0,57% sesuai dengan kebiasaannya di bulan Juli. Dah di bulan Agustus ini ternyata secara rata-rata dalam 10 tahun terakhir IHSG cenderung minus ya 0,9% dan pernah mengalami penurunan terburuk sebesar 9% di tahun 2013 dan 6,1% di tahun 2015. Itu adalah bulan Agustus yang mungkin terburuk dalam 10 tahun terakhir ya. Apakah ini akan terjadi atau sama akan terulang di tahun ini atau tidak, nanti kita akan lihat bagaimana secara posisi teknikal apakah memungkinkan atau tidak, kesamaannya ada atau tidak di tahun 2015 dan 2013 dengan hari ini gitu ya, kita akan lihat bersama nanti. Kemudian juga di bulan Agustus IHSG sempat mencatatkan positif juga, pernah mencatatkan kinerja positif di tahun 2016 sebesar 3,2%. Di tahun 2020 yang lalu ketika IHSG sempat jatuh di bulan Maret di 2020 adalah proses recovery ya, sehingga IHSG plus 1,7%. Di tahun 2021 tahun kemarin juga positif 1,3%. Nah, apakah akan melanjutkan positif seperti 2 tahun terakhir atau tidak, nanti akan kita lihat secara teknikal. Jadi di bulan Juli kemarin data yang kami sampaikan secara rata-rata dalam 10 tahun terakhir IHSG plus, dan ternyata plus di tahun ini bulan Juli. Bagaimana bulan Agustus tahun ini? Jadi kita lihat dari secara monthly, memang posisi IHSG ini masih dalam strong bullish
dimana ya belum ada dead cross, belum ada terbentuk pola-pola jangka panjang ini berakhir. Artinya yang terjadi koreksi-koreksi kemarin adalah bersifat koreksi minor, jangka pendek gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu indeks kita itu merupakan indeks yang paling positif ya secara global ya. Kenapa begitu? Karena kita sangat diuntungkan seperti yang saya sudah sampaikan kemarin ketika IHSG jatuh, kita itu harusnya sangat diuntungkan dan performance index harusnya positif karena memang negara kita adalah salah satu yang diuntungkan saat ini dengan naiknya harga komoditas. Ya, dan itu ya terrefleksi juga di saham-saham komoditas yang juga ikut mempertahankan dan membuat IHSG positif. Ya. Nah, jadi ya siapa yang beruntung ya mereka yang mau mengikuti itu. Ya. Saat ini ya itulah ketika kita di market kita memang harus tahu kondisinya mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Jadi jangan dipaksakan yang tidak bagus dan kita harus mau tidak mau, suka atau tidak suka dengan saham komoditas atau sejenisnya yang berhubungan yang juga diuntungkan, kita harus mau ikuti itu gitu ya. Nah, untuk perkiraan kami di bulan Agustus ini kemungkinan IHSG masih cenderung akan bergerak konsolidasi di bawah level 7.200 dengan support di level 6.800 ya perkiraan kami. Jadi sementara ini pergerakannya akan cenderung melandai atau flat. Untuk plus dan minus kemungkinan volatilitasnya akan sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Juli. Kita melihat bulan Juli cukup roller coaster ya pergerakannya. Naik dan turunnya luar biasa ya Juni dan Juli ya. Jadi kemungkinan dengan adanya kenapa kok kita bilang bulan Agustus akan lebih melandai? Karena IHSG membentuk kecenderungan menyempit ya. Menyempit seperti ini. Jadi nah, ini adalah tantangan yang ya kalau kami memang lebih suka saham itu trending ya, market itu trending itu bisa uptrend dan downtrend. Tapi kalau ketika konsolidasi akan banyak sekali false signal yang akan muncul ya, akan sangat banyak false signal yang akan muncul secara umum kita nggak ngomong saham ya, secara umum pasti akan ada saham yang naik, ada saham yang turun tentu saja. Nah, di sini yang menjadi penting adalah bagaimana strategi ke depan melihat kecenderungan IHSG yang menyempit ini, pergerakan menyempit ini sementara ini setelah di kemarin rejection dari level 7.000, kami melihat ini adalah salah satu indikasi yang mengarah ke IHSG ini akan tetap di tren bullish jangka panjang, namun untuk di bulan Agustus ini akan cenderung lebih relatif tidak akan se-volatile di bulan Juni ataupun Juli ya. Jadi volatilitasnya meningkat ketika bulan Mei ya, April, Mei, kemudian bulan Juli naik dan turunnya luar biasa dan kita lihat di bulan Juli kemarin IHSG mengalami kenaikan di perdagangan akhir-akhir ya. Nah, disinilah yang kita akan perlu tahu ketika IHSG ini ternyata tertahan di dalam sebuah pola menyempit, kita harus menyesuaikan itu. Apa yang kita harus sesuaikan? Ya tentu saja strategi portfolio kita ya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu member PTR mungkin tahu, posisi saat ini kita sejak bulan Mei, April sampai dengan bulan Juli kemarin, kita hanya menggunakan mungkin tidak lebih dari 50% kekuatan atau dana yang kita miliki untuk trading, dan itu pun menghasilkan pertumbuhan. Di bulan Juli kita berhasil tumbuh di atas 5%, di bulan Mei yang jelas pertumbuhannya hampir di atas hampir 15% dalam 3 bulan. Itu artinya meskipun dalam kondisi yang kurang terlalu baik, kalau secara kelihatan IHSG itu turun signifikan kemarin di bulan Mei, kemudian di bulan Juli kemarin juga sempat turun di awal-awal pekan, itu ternyata tetap akan membuka peluang untuk kita. Namun kali ini ketika IHSG mengalami penyempitan atau konsolidasi, inilah yang akan menjadi lebih menantang lagi ya. Nah, kalau saya lihat beberapa saham middle dan small cap itu akan lebih menarik dibandingkan saham-saham blue chip. Memang secara umum pun kita trading tidak akan banyak di saham blue chip ya, karena saham blue chip tentu saja dalam hal ini seperti saham-saham perbankan seperti BRI, Bank Mandiri itu memang bukan saham trading kalau buat kami ya, menurut kami, karena pergerakannya relatif ya nggak kemana-mana gitu ya, naik 1%, turun 2%, naik lagi 3%, gitu aja, tidak cukup untuk ruang kita
Nah, ini akan lebih membosankan lagi mungkin di bulan Agustus ini. Kita akan lihat ya, perkiraan ya, namanya prediksi, bisa benar bisa salah. Maka mungkin strategi portfolio kita mungkin akan lebih konservatif lagi dan lebih mengarah ke pilihan-pilihan yang lebih agresif, saham-saham small cap ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu akhir-akhir bulan Juli kemarin kita lihat grup Bakri, kemudian grup MNC juga mulai bergeliat naik, itu juga bisa diperhatikan ya, masih akan tetap hot beberapa minggu ke depan ya. Dan juga saham-saham seperti yang berhubungan dengan komoditas juga itu masih, menurut kami masih akan baik kita perhatikan atau kita tradingkan kalau kita berminat mencari saham yang relatif tidak terkonsolidasi atau sedang konsolidasi ya. Kita cek salah satu saham blue chip yang mungkin Bapak Ibu sudah biasa lihat adalah BCA ya. Jadi BCA ini kita lihat pergerakannya itu kemarin sempat pullback di EMA 60, ini adalah resistennya. Ini akan ya, kemungkinan kecenderungannya adalah konsolidasi di bawah 7.600 dengan support di 7.000. Jadi pergerakannya akan di sini-sini saja menurut kami. Kemudian BBRI juga hampir sama, pergerakannya akan cenderung lebih menyempit lagi karena support yang dibentuk di 4.000 dengan resist 4.400, pergerakannya mungkin akan di sini-sini saja. Kemudian juga Telkom ya, cenderung konsolidasi juga dan cenderung malah turun, konsolidasinya turun. Nah, ini artinya apa? Artinya memang pilihan-pilihan kita memang akan lebih ke middle dan small cap untuk trading sekali lagi ya. Tentu saja trading membutuhkan ruang yang signifikan. Kalau kita mencari profit 5%, kita nggak mungkin mencari support dan resist konsolidasi cuma 5%. Pasti kita mencari lebih 10%, 15%, 20% ya, untuk mendapatkan kenyamanan dalam trading gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perkiraan di bulan Agustus. Jadi perkiraan kami IHSG masih akan cenderung konsolidasi dan mungkin volatilitasnya akan cenderung lebih tidak seagresif di bulan Juli atau di bulan Juni ya, gitu kira-kira. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang sudah masuk di kolom komentar. Sekali lagi ini prediksi, bisa benar dan bisa salah, silahkan dianalisa lagi. Bagaimana menurut Anda, silahkan itu jalankan. Pertama dari Penin Life, bagaimana untuk trading, sentimen properti juga berdampak ke finansial. Oke, untuk Penin Life sementara ini dia kemarin sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kalau kita belajar dari kenaikan-kenaikan sebelumnya seperti yang terjadi di tahun lalu di 2019 ya, ini ya polanya seperti ini. Jadi harus hati-hati, saat ini relatif belum koreksi ya. Kalau kita lihat koreksinya ini selalu di EMA 60 ya, dan EMA 60 ini sekarang ini berada di 350. Jadi kalau untuk saat ini, kalau ditanya saya berani apa tidak, saya tidak berani beli di harga saat ini. Untuk saham Penin Life ini mungkin akan lebih baik lagi kalau dia meretest EMA 60 ini, melihat dari pola-pola sebelumnya ketika dia mengalami kenaikan signifikan. EMA 60 ini sebagai penentu. Misalkan kenaikan yang terjadi di 2018 ketika dia spike signifikan sekali, kemudian dia meretest dan gagal, dia akan turun. Nah, seperti ini kalau misalkan dia bertahan di 350 dan rebound, baru kita ikuti. Sekarang ini biarkan dia turun dulu, kalau menurut saya seperti itu. Biarkan dia meretest dulu EMA 60-nya. Karena sudah mengalami kenaikan signifikan. Memang risk bisa kita batasi, namun secara probabilitas saham ini masih bisa berpotensi turun, sehingga ya kenapa kita harus tergesa-gesa untuk membeli di harga saat ini. Jadi mungkin lebih baik tunggu dulu. Nah, kalau misalkan ternyata tidak terjadi penurunan, justru malah mengalami breakout di atas 440, itu akan menjadi hal yang berbeda ya, gitu. Sementara ini karena dia membentuk sebuah lower high beberapa kali, ini mengindikasikan memang masih ada potensi untuk dia meretest EMA 60. Cukup jelas ya dari Pak Nelson. Bahas saham Antam, apakah sudah menarik untuk dikoleksi untuk trading atau untuk investasi? Ini berbeda ya. Koleksi ini bahasanya orang investasi ya, kalau penanggapan saya ya. Jadi Antam sendiri targetnya di 1.700 sudah pernah kita bahas sebelumnya, target kedua 1.400. Kalau di harga saat ini menurut kami sudah naik ya, relatif sudah naik. Jadi kalau beli mungkin di bawah 1.750 itu akan lebih menarik ya. Kalau untuk swing pun sekarang ini sudah di target EMA 60, yaitu level 2000. So kalau untuk beli lagi mungkin tunggu momentum koreksi dulu di 1.700-an, di bawah 1.800. Oke, kemudian
Doit untuk trading masuk di berapa? Untuk trading ya. Doit untuk trading. Nah, Doit saat ini masih tertahan di EMA 60. EMA 60 memang cukup, ya kita katakan cukup valid beberapa kali ketika dia pullback ya. Ini artinya kalau dia berhasil breakout baru kita ikuti lagi ya. Sekarang ini swingnya sudah berjalan, artinya kita sudah momentumnya untuk swing sudah lewat, artinya kita kalau misalkan mau beli lagi, tunggulah dia benar-benar melewati. Untuk mengantisipasi apa? Untuk mengantisipasi pengulangan kegagalan memecahkan EMA 60 seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi kalau EMA 60 di breakout, nah itu baru mungkin akan menarik, dan kita pun juga bisa membatasi lebih minimal lagi risknya di bawah EMA 60 gitu ya. Mungkin begitu untuk Doit. Oke, MDLN kemarin mengalami kenaikan, salah satu saham yang kita incar di private trading room. Namun kenaikannya nampaknya cukup signifikan ya. Potensi untuk MDLN ini masih naik ya, masih ke 140-an. Jadi ini masih cukup panjang potensi kenaikannya, 208 ya, ke level 200 ya. Secara teknikal ya. Oke, kemudian dari Surya Purba, Zinc Kapuas Prima Coal masih downtrend, belum terlalu menarik kalau menurut kami. Ini salah satu saham yang masih belum perform sampai dengan saat ini. Mungkin kalau Zinc masuk kalau misalkan dia bisa memecahkan EMA 60 dan tutup di atasnya, atau paling tidak mematahkan tren turun ya di atas 86 atau di atas 100 ya. Yang jelas saat ini masih belum, masih cenderung konsolidasi. Mungkin tunggu momentumnya saja ya, tinggal tunggu saja. Kalau dia bisa break di atas 80 bisa coba, kalau bisa break di atas 100 bisa ditambah untuk swing yang lebih besar ya tentu saja. Karena kalau misalkan naik ke 100 itu udah signifikan juga secara persentase, secara kita mencari profit tentu saja itu mungkin beberapa orang sudah cukup untuk swing ya. Tapi kalau misalkan Anda menginginkan swing yang lebih besar seperti halnya yang terjadi sebelum-sebelumnya, karena saham ini kalau swing beneran serius besar ya. Ini seperti ini contohnya. Ini adalah duplikasi dari kalau misalkan dia memang swingnya serius. Nah, Anda mau cari yang kecil-kecil atau yang besar? Nah, ini pertanyaannya ke masing-masing. Oke. Jadi yang kita sebutkan kemarin sahamnya ASPI ya, MDLN ya setelah ASPI. Oke. Jadi itu ya. Nah, ini juga besok atau setelah kita publish video ini harusnya Bapak Ibu sudah member Pay dan Peer sudah mengantongi saham yang kita anggap akan perform di bulan Agustus sampai dengan akhir tahun ya. Salah satu saham yang sangat menarik ini akan kita gantikan. Bulan Juli kita invest di saham CA, tapi memang kita tidak invest banyak karena saham kecil. Nah, kali ini kita akan switch ke posisi yang lebih menarik lagi. Kita di CA invest di harga 110, jadi kemarin sudah mencapai 250 seperti yang sudah kita bayangkan sebelumnya. Sudah kita bahas juga mungkin di forum Yev Talk bahwa target 250 adalah target setelah level 180. Itulah kenapa peer merealisasikan, karena memang sudah 100% lebih. Ini salah satu saham yang naik 100% lebih ya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ya, saham ini baru naik tanggal 11 Juli ketika kita masuk. Memang ini saham ini sangat sensitif ketika kita masuk dalam jumlah yang besar ya. Dia akan pasti akan ada reaksi ya gitu. Dan juga ketika kita jualan ya pasti, kenapa kok ada pertanyaan kemarin 260 disentuh langsung jatuh gitu, karena ya itu adalah target kami ya, sesuai apa yang kami sampaikan di stock pick. Nah, besok pagi kita sudah mulai akan akumulasi saham baru. Ini adalah salah satu saham yang menurut saya ini akan dalam jangka panjang ya, tidak hanya sebulan 2 bulan, ini mungkin akan rally dalam beberapa tahun ke depan, karena memang secara performance kinerjanya dalam tahun 2021 kemarin tumbuh revenue-nya 120% dengan bottom line atau net profit tumbuh 346%. Profitabilitas naik dari 9 naik ke 19%, ini di atas rata-rata industrinya ya. Jadi ini adalah salah satu akan menjadi leader di marketnya ya.
Dan juga untuk di tahun 2022 ini sampai dengan semester 1 ya, revenue sudah tumbuh 97%, laba bersih tumbuh 59%, dan profitabilitasnya masih di atas rata-rata secara industri ya, secara sektoral ya. Jadi ini yang akan menjadi salah satu, ini saham big caps, salah satu saham yang akan menjadi big caps ya, belum sekarang ini, mungkin beberapa tahun ke depan, dan kita akan besok akan mulai akumulasi dalam jumlah yang lebih banyak daripada saham Cahaya Keramik ini ya. Jadi memang ini nggak bisa kita, ada yang tanya kenapa belinya sangat sedikit sekali Cah ini, karena ya ini saham kecil, kita nggak bisa beli banyak ya. Itu ada aturannya di sistem, kalau kita beli terlalu banyak itu berisiko tinggi. Ya memang potensi naiknya memang besar sekali karena ini saham ya small cap, sangat mudah sekali untuk naik, turun juga sangat mudah. Nah itulah, kita harus perlu tahu itu. Yang kita juga perlu tekankan adalah investasi juga pada fundamental. Kita invest di saham Cak juga ada dasarnya, pertumbuhannya juga gila-gilaan, tumbuh 24% secara tahunan tahun kemarin, kemudian di tahun ini juga tumbuh 26%, dan bottom line-nya juga masih tumbuh ratusannya, 267%. Jadi ini adalah salah satu saham yang akan kita invest besok di Peer dan Peers. Jadi apabila Anda ingin ikut invest bersama YEF di Peer dan Peers, silahkan bergabung per malam ini ya, mulai malam ini, karena ini penawaran terbatas untuk masing-masing layanan, cuma 5 untuk paket 3 bulan, jadi 5 Peers. Jadi itu sangat terbatas. Kita akan update nanti masih tersisa atau tidak. Jadi jangan lupa kalau misalkan memang Anda ingin invest bersama Peer dan Peers, silahkan segera manfaatkan. Bedanya Peer sama Peers apa? Jelas sahamnya Peer lebih banyak daripada Peers ya. Peers hanya saham syariah, tetapi memang ada orang yang invest di saham syariah saja. Kalau saham Peer tentu saja ada bank, ada rokok dan sebagainya yang bukan saham-saham non syariah. Jadi jangan ada pertanyaan bedanya Peer sama Peers apa. Jelas saham Peer adalah saham non syariah ada, dan saham Peers rekomendasinya dan konsultasinya juga hanya khusus di saham-saham syariah saja. Jadi ini sangat jelas ya. Apabila Anda bertanya, jangan bertanya bedanya Peer sama PTR lah ya. Jelas beda, trading dan invest jelas sudah beda ya. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan ya, menurut kami ini kesempatan terbaik, karena ini sangat harusnya kalau Anda tahu bagaimana performance Peer dan Peers, harusnya Anda melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk ya mencoba untuk berinvestasi dengan YEF di Peer dan Peers. Itu saja, terima kasih sudah menonton YEF Talk malam ini. Semoga YEF Talk malam ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share ke teman-teman Bapak Ibu semua yang juga trading dan investasi saham, diajak nonton YEF Talk. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.